Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salah satu bagian daripada beriman pada hari kemudian adalah beriman akan adanya kematian. Dan ini sebenarnya secara fakta di lapangan memang kita bisa saksikan adanya manusia yang mati, adanya hewan yang mati, adanya tumbuh-tumbuhan yang mati, yang dulunya hidup. Sehebat apapun manusia itu, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, sekuat apapun fisiknya, begitu juga dengan hewan, sekuat apapun fisiknya, sehebat apapun strategi dalam memangsa, semua tetap pohon, sekuat apapun, sekekar apapun akar dan dahan pohonnya, batang pohonnya, semua juga akan melalui proses kematian. Nah, ini fakta lapangan. Kalau kita menanyakan kepada manusia apa itu kematian, mereka tidak punya jawaban. Nihil. Dan yang terakhir sekali disurvei oleh beberapa ahli medis dari Amerika, dan saya saksikan sendiri cuplikannya. Mereka penasaran mau tahu kematian. Kebetulan dokter-dokter ini adalah orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Allah. Mereka pasang kamera super canggih dengan berharap tahu fenomena apa sih kematian itu. Terakhir mereka cuma bisa maksimal ditangkap oleh kamera, ada aura berwarna merah di tubuh manusia itu, suhu panas, dan pada saat proses kematian terjadi hanya terlihat berubah menjadi suhu biru bertahap dari kakinya sampai ke kepalanya. Lalu kemudian mereka mengetahui orang ini sudah tidak bernafas lagi. Itu maksimal. Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan hal lebih daripada itu. Makanya ada hal-hal yang tidak bisa ditebak, tidak bisa diteliti. Memang membutuhkan keimanan. Iman yang akan melampaui semua itu. Karena tanpa penelitian, iman gak butuh penelitian, sebuah keyakinan saja. Dan akhirnya nanti kalau kita jadikan sebagai pegangan hati kita, maka akan tertanam dengan sendirinya. Sebagaimana sekarang kita bisa rasakan, kita beriman kepada Allah, lalu kita jalankan perintahnya. Kita sholat, hadiri majelis ilmu, kita coba amalkan bakti dengan orang tua, dan kita rasakan manfaatnya. Maka seperti itu keimanan, dan ini yang bisa melampaui dan menembus semua batas ilmu pengetahuan. Makanya banyak orang-orang ateis menolak sesuatu yang bertolak belakang dengan akal mereka. Bahkan banyak di antara orang-orang sekuler sekarang dan liberal di Indonesia sendiri yang mengaku muslim, namanya pun nama Islam, tapi menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang tidak masuk di akal mereka. Pertanyaan kecil sekarang, lalu akalnya siapa yang dijadikan tolak ukur? Kalau dia nolak, dia mengatakan tidak masuk akal, akalnya siapa? Akal kamu kah akan dijadikan tolak ukur? Lalu seberapa banyak dalil yang akan kamu tolak dengan otakmu? Tapi keimanan tidak akan menolak apapun. Cukup dengan kalimat sederhana, yakini, pelajari, aplikasikan, selesai. Dan kita bisa rasakan manfaatnya. Termasuk fenomena yang tidak bisa dengan ilmu pengetahuan, teman-teman sekalian, harus dengan keimanan, adalah kematian. Nggak bisa ini, mustahil. Mau dipelajari apa di situ? Kita kalau gali kuburan yang kita lihat tulang belulangnya. Kita masukkan seseorang di dalam situ, dia dalam kondisi tidak ada kekuatan, sudah mati, dicoret, ditusuk, dikuliti, dipukul, nggak bisa buat apa-apa dia. Walaupun dia ahli bela diri pada saat hidup. Baik, ada apa di belakang itu semua? Makanya orang-orang yang tidak meyakini tentang keimanan ini, mereka hanya mengatakan dalam pepatah-pepatah bahasa Arab yang disebutkan, sungguh kematian sesuatu fenomena yang misterius. Entah dia kapan, entah dia itu apa, dan entah ada apa setelahnya. Kalau mau dikatakan tidak ada sesuatu di sana, apakah begitu saja kehidupan berakhir? Lalu dari mana tolok ukur seseorang itu berbuat baik dan buruk, dia bisa tahu kalau dia akan terima balasannya? Iya, kalau seseorang membantu manusia, kemudian dikasih pada saat itu imbalan. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak bisa terima imbalannya. Tidak kita lihat, seperti kita bakti dengan orang tua. Kita misalnya mengurus anak, nggak ada imbalan yang kelihatan, tetap aja ada dorongan dari hati untuk melakukannya. Ada orang sakit tiba-tiba jatuh depan mata kita, lalu kita teribah, merasa iba ingin membantunya misalnya. Maka semua ini teman-teman sekalian ada gejolak yang tidak bisa ditembus dengan ilmu pengetahuan, susah. Memang membutuhkan keimanan, iman ini sudah menembus segala-galanya.
Yang benar ilmu pengetahuan selimuti, dikemas, ya, dilengkapkan, apalah bahasanya, dengan keimanan. Kalau enggak bakal bisa. Setinggi apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan membuat dia mentok di titik-titik yang dia tidak bisa keluar darinya. Kecuali dia menggunakan keimanan, baru bisa.